Oke, baik. Sebelum berbicara indigenous psychology, terlebih dahulu kita coba telaah apa itu definisi dari psikologi. Psikologi sendiri memiliki perkembangan keilmuan yang besar dari Barat, yang kemudian definisinya kita kenal saat ini adalah psikologi sebagai kajian ilmiah mengenai perilaku dan proses mental. Kemudian berkembang kembali menjadi kajian ilmiah mengenai mind, dalam hal ini proses mental, brain, dan behavior. Jadi di sini ditambah ada brain. Nah, kalau kita kembali lagi ke pertanyaan apa itu kemudian indigenous psychology, maka tidak bisa kita lepaskan dengan terminologi yang lain, yaitu general psychology atau psikologi yang sifatnya umum. Nah, karena psikologi ini berkembang dari Barat, terutama kalau sekarang itu banyak didominasi oleh psikologis dari US, psikologi awalnya kemudian menjadi satu ilmu, studi ilmiah, yang dia memiliki tujuan atau fungsi utama untuk menjelaskan baik itu proses mental dan perilaku pada semua orang di semua konteks budaya. Dalam hal ini berlaku di semua negara, di semua orang di negara tersebut. Nah, yang menjadi permasalahan kemudian tentunya teori yang dibangun di Barat itu tidak selamanya menjadi teori yang bisa diaplikasikan di semua konteks. Dan permasalahan ini sudah banyak terjadi ketika beberapa peneliti dari Asia itu belajar di Barat dan kembali dengan membawa teorinya dari Barat dan mengaplikasikan teori-teori tersebut di penelitian-penelitian di Asia. Dan ternyata mendapatkan hasil yang justru berbeda. Sebagai contoh misalnya penelitian Uchida et al. Tahun 2004 mengenai happiness. Ternyata dia menemukan bahwa di Barat itu happiness atau kebahagiaan determinan utamanya adalah personal achievement atau dalam hal ini adalah pencapaian pribadi. Hal ini relevansinya tentunya dengan sifat dari orang-orang di Barat yang culture-nya cenderung individualis. Sedangkan untuk prediktornya sendiri adalah lebih ke arah self-esteem. Dan ini ternyata berbeda dengan temuan happiness ketika dilakukan penelitian di Asia. Ternyata di Asia, happiness itu tidak lagi didominasi oleh pencapaian pribadi atau personal achievement, tetapi lebih ke arah social harmony, di mana prediktor utamanya bagaimana orang tersebut mampu berfungsi secara positif di lingkungan sosialnya. Dalam hal ini sebenarnya kita bisa, kalau kita meloncat sedikit ke pembahasan cross-cultural psychology, di situ kita bisa lihat bahwa di negara-negara yang sifatnya lebih kolektif, harmoni sosial itu lebih penting dan lebih kuat menjadi determinan kebahagiaan daripada yang sifatnya lebih individual. Maka kalau kita berbicara indigenous psychology, gerakan ini muncul karena dalam prinsip-prinsip general psychology bahwa teori itu sifatnya universal, bahwa teori itu bisa dipakai untuk menjelaskan manusia dalam semua konteks, bahwa teori itu bersifat umum dan aplikatif di semua konteks budaya. Ini yang menjadi dasar indigenous psychology muncul, gerakan indigenous psychology muncul. Nah, diprakarsai oleh John Berry pada awal tahun 90-an dan sudah menjadi gerakan yang masif di satu dekade terakhir. Indigenous psychology ini kembali ke dasar asumsi, dasar preposisi bahwa kalau kita mau mengetahui fenomena dari satu manusia, dari satu fenomena budaya, maka kita harus lihat dari kacamata orang di budaya tersebut. Dalam hal ini, indigenous psychology kemudian memiliki filosofi utama bahwa
If we want to understand people, then we have to understand by its context. Maka kemudian indigenous psychology bergerak bahwa untuk memahami orang dalam satu katakanlah budaya tertentu, maka kita harus mempelajari atau memahami budaya itu sendiri. Dalam hal ini kemudian John Berry bersama dengan Wee-Chol Kim mendefinisikan indigenous psychology sebagai satu ilmu di mana kajian ilmiah, dalam hal ini psikologi, mengenai perilaku dan proses mental manusia yang itu asli atau berasal dari daerah tersebut, tidak diimpor, tidak diambil dari daerah yang lain, dan hanya dikhususkan untuk menjelaskan orang di konteks daerah atau budaya tersebut. Maka kembali lagi ke premis awal. Ketika teori-teori dalam skop atau pemahaman general psychology itu tidak aplikatif di semua konteks budaya, maka kita harus memahami budaya orang tersebut, memahami fenomena psikologis orang tersebut melalui bingkai budaya orang yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu indigenous psychology. Oke. Baik, penelitian dalam indigenous psychology sendiri sebenarnya tidak berbeda dengan penelitian-penelitian pada disiplin atau pada skop perspektif psikologi yang lain. Kita mengenal metode research dalam dunia akademik dalam dua stream utama, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pada dasarnya, indigenous psychology ini bukan berupa metode, tetapi dia lebih ke arah perspektif, lebih ke arah, ya kembali lagi, dia adalah sebuah kacamata, sebuah filosofi, jadi bukan berupa metode. Kalau kita bicara metode indigenous, ya sama, metodenya yang dipakai untuk penelitian-penelitian yang lain. Kuantitatif, kita berbicara penelitian yang didasarkan pada asumsi deduktif, bahwa ada skop umum yang kemudian kita jelaskan secara khusus, dan berkebalikan dengan penelitian kualitatif di mana kita menggali source atau data dari informan-informan khusus yang kemudian kita generate menjadi satu penjelasan yang lebih umum untuk menjelaskan fenomena. Jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan. Nah, yang menarik kemudian di penelitian-penelitian terbaru indigenous psychology, kita mengenal satu stream baru. Tujuan dari riset adalah kita menciptakan satu teori yang kemudian berujung pada satu instrumen ukur. Seperti yang dilakukan oleh Center for Indigenous and Cultural Psychology UGM, mengembangkan satu pendekatan constructive realism, di mana penelitian indigenous psychology menjadi fondasi dasar kita mengembangkan teori dengan basis budaya kita dan instrumen ukur psikologi yang relevan, yang sesuai dengan budaya kita, yang bisa kemudian dipakai di penelitian-penelitian selanjutnya. Prinsip dasarnya adalah kita mengambil satu riset indigenous sebagai riset eksploratif. Katakanlah riset yang dilakukan oleh saya pribadi sewaktu masih di S1, saya bertanya pada orang, peristiwa apa yang membuat orang itu bahagia? Dan mengapa peristiwa tersebut membuat orang menjadi bahagia? Dengan pertanyaan dasar seperti itu, kita melakukan eksplorasi apa saja faktor-faktor yang membuat orang menjadi bahagia. Dari situ kemudian kita kategorisasi dan kita mendapat kerangka teoritiknya. Nah, kerangka teoritik ini kemudian kita olah, kita turunkan menjadi aspek-aspek dan menjadi yang merupakan bagian dari definisi operasional kebahagiaan. Nah, aspek-aspek yang sifatnya unik tadi, yang tentunya berbeda dengan kebahagiaan di Barat, temuan saya ternyata kebahagiaan itu paling banyak karena relasi dengan keluarga, relasi sosial dengan keluarga. Baru dari situ kita turunkan menjadi alat ukur. Item-item boleh dengan skala Likert, Thurstone, atau model yang lain. Dan alat ukur tersebut kita field study lagi,
kita sebar lagi di lapangan, data collection, dan akhirnya kita evaluasi properti psikometrisnya. Ketika dia sudah valid dan reliable, maka alat tersebut adalah bisa kita katakan instrumen ukur yang sifatnya indigenous dan bisa kita terapkan di penelitian-penelitian yang lain. Jadi prinsip dasarnya di sini eksplorasi kita lakukan dengan kualitatif metodenya. Kemudian yang tahap berikutnya konstruksi alat ukur kita bisa sebar dan kita bisa gunakan analisis data statistik yang mana itu bagian dari pendekatan kuantitatif. Dari situ maka terminologi constructive realism muncul. Constructivism itu berasal dari pendekatan kuantitatif di mana kita kualitatif, di mana kita mengkonstruk satu teori dari satu kerangka berpikir teoretik dari satu temuan fenomena yang naratif, verbal, begitu, eksploratif. Kemudian realism kita berbasis pada realisme, bahwa pengukuran itu harus sifatnya objektif, yang mana ini adalah prinsip dasar dari pendekatan kuantitatif. Nah, itu adalah riset psikologi yang indigenous psychology yang termutakhir.